Jangan sampai nanti vendor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah kota tidak tertanggung. Misalkan dalam 3 tahun terakhir dia tidak terlibat dalam proyek putus kontrak. Selamat pagi Bolo Susana, ya apa kabar Rek? Masih di 91,3 Radio Susana. Hari ini kita ada di program DPRD on the spot. Nah, Bolo Susana, semakin banyaknya permintaan kuota sekolah negeri, khususnya tingkat SMP nang Surabaya Utara, karo kebutuhan fasilitas kesehatan. Nah, Pemkot Surabaya akhirnya membangun SMP Negeri Tambak Wedi karo Puskesmas Manukan Kulon. Tapi setengah perjalanan, 2 proyek nang Surabaya ini gagal terselesaikan ya, dan dinyatakan mangkrak. Jadi dengan kondisi iki, akhirnya DPRD nyeluk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, karo OPD terkait nang rapat koordinasi di Rebo wingi tanggal 7 Januari 2026. Nah, Balo Susana gawe bahas masalah iki, saiki aku wis karo anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya teko PKS, Bapak Johari Mustaman. Selamat pagi Pak Johari. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah, insya Allah. Berkat doa semuanya dan warga Surabaya. Iya. Oke. Saya sapa dengan Bang Johari ya biasanya. Siap, Oke. Bang Jo. Iya Bang Jo. Bang Jo, kalau kita lihat permasalahan ini sebetulnya kan sudah agak lama ya. Ya, oke. Jadi mangkrak ini dikarenakan berbagai hal. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi penyelesaiannya, sebetulnya sampai berapa persen sih Pak progres pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi hingga saat ini Bang Jo? Ya, terima kasih. Jadi untuk berkaitan dengan pemilihan vendor, ya, ini DPRD memberikan masukan cukup tegas kepada pemerintah kota, khususnya tim penentu vendor dalam pengadaan bangunan, baik itu untuk proyek sekolah SMP Negeri Tambak Wedi yang luasnya itu sekitar 6.119 meter persegi di daerah Kecamatan Kenjeran. ya. Kemudian di Puskesmas Manukan Kulon sekitar 1.700 sampai 1.800 meter persegi. Ya, luas lahan dan bangunan di Puskesmas Manukan Kulon. Jadi kalau kita melihat dan juga berdasarkan informasi yang ada, hanya terselesaikan untuk sekolah SMP Negeri Tambak Wedi itu hanya 37%. Belum separuh ya? Belum separuh, hanya 37%. Iya. Sedangkan Puskesmas Manukan Kulon itu 67%. Iya. Itu pun kita tidak hanya bisa melihat, tidak hanya sekedar rugi dari aspek tidak selesainya atau hanya 37%-nya. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita juga merugi. Karena apa, ini adalah fasilitas pembangunan publik, pembangunan publik yang digunakan untuk masyarakat. Sebagai contoh untuk SMP negeri di Tambak Wedi itu kan kita akan menyiapkan tambahan rombel untuk siswa baru di tahun 2026-2027. Sehingga ketika ada kemunduran pembangunan ini, dikhawatirkan ini tidak bisa berjalan. Satu rombel katakanlah 32 siswa, dikalikan 2 atau 3 rombel lah, 100 siswa, 100 itu banyak gitu kan. Banyak. Ya. Nah, ini akan terdampak kalau seandainya tidak segera melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Yang kedua di Puskesmas Manukan Kulon, kurang lebih ada sekitar 180 atau 200 pasien satu hari. Perharinya ya? Perharinya. Ya. Nah kemudian 180 sampai 200 itu kan terganggu setiap harinya itu. Ya. Kemudian dikalikan 30 hari, dikalikan 6 bulan. Gitu. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan, vendor ditarget harus selesai untuk Puskesmas Manukan Kulon itu harus selesai di tanggal 30 November. Tidak selesai, kemudian kita turunkan targetnya dari 100% volume, dikurangi kita volumenya di 72%, tambah harinya juga 20 hari menjadi 20 Desember 2025. Itu pun tidak selesai. Kemudian untuk sekolah itu diharapkan selesai tanggal 18 November 2025. Kemudian kita kasih waktu sampai 30 November 2025, itu pun tidak selesai. Oke. Nah, ini menjadi catatan merah menurut kami yang harus segera diperbaiki supaya tidak berdampak kepada 2 layanan dasar untuk Kota Surabaya, itu pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah catatan yang harus segera dilakukan perbaikan secara cepat supaya
Puskesmas bisa segera memberikan layanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin, ditambah juga kerugian kehilangan pendapatan. Jadi tidak hanya sekedar kerugian bangunan tidak selesai, tapi kerugian kehilangan pendapatan. Kemarin kita discuss ketika di Komisi D, salah satu yang kehilangan itu adalah kehilangannya pendapatan dari asalnya sebelum pembangunan itu sekitar 40 juta per bulan untuk rawat inap non kapitasi, menjadi sekitar 30 juta per bulan, berkurang sekitar 10 juta, atau dari 45 ke 35 juta, sekitar 10 juta per bulan. Kalikan 6 bulan itu kita sudah rugi 60 juta. Belum lagi potensi yang hilang akibat kalau bangunan itu ada, terbangun, kemudian memberikan layanan kepada pasien, mendapatkan PAD, penghasilan asli daerah, itu juga potensi uang yang hilang. Jadi kita punya tiga kerugian. Pertama, bangunan tidak selesai, yang kedua kehilangan pendapatan, yang ketiga potensi pendapatan sudah bertambah menjadi tidak bisa kita dapatkan. Itu adalah tiga kerugian di puskesmas. Di pendidikan juga sama, tidak selesainya bangunan sekolah. Yang kedua adalah terancamnya tidak masuknya 3 rombel, 32 kali 3 kelas ya. Kemudian juga adalah belum lagi kerugian imateri yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi cukup banyak. Kita harus melakukan segala perbaikan seperti itu. Ya, Bang Jo, sejauh ini langkah apa yang sudah diambil DPRD Kota Surabaya terhadap kontraktor yang tanda kutip nakal ya, yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kontrak? Ya, pertama memang kewenangannya ada di pemerintah kota ya. Kita DPRD sebagai lembaga pengawas dan juga melakukan analisa terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Pertama, kita memberikan sorotan, walaupun tidak ada aturan yang baku bahwa proyek itu harus jadi Surabaya, tetapi ketika kita melihat 2 kontraktor ini, dua-duanya adalah dari luar Surabaya. Yang satu dari Sidoarjo, yang satu dari Malang. Walaupun tidak masalah, tentunya kadang-kadang kan kontraktor di Surabaya pun mengerjakan proyek-proyek yang di kota kabupaten yang lain. Tetapi kalau memang ada untuk internal kota sendiri, kenapa tidak sebenarnya itu? Itu yang kita catatan yang pertama. Yang kedua, kita mempertanyakan juga SOP dari pemerintah kota dalam menetapkan vendor. Menurut informasi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi juga jangan lupa pembangunan puskesmas itu tidak hanya sekedar bangunan biasa. Itu ada persyaratan-persyaratan khususnya akreditasi puskesmas yang juga perlu dipahami oleh kontraktor pelaksana. Sama juga bangunan sekolah. Ini juga harus melindungi siswa-siswa yang nanti akan bersekolah di situ, sehingga tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu kita menekankan kepada pemerintah kota kemarin, dan sudah dilakukan tampaknya, melakukan blacklist terhadap vendor penyelenggara, baik itu untuk pembangunan sekolah SMP negeri, Tambak Wedi itu, ataupun puskesmas Panuan Kulon. Yang kedua, deposit yang sudah sebagai garansi jaminan kepada pemerintah kota itu juga otomatis harus masuk ke pemerintah kota, karena dia tidak ataupun melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan waktu yang telah ditentukan, dia tidak bisa melakukan penyelesaian seperti itu. Yang ketiga, selisih antara uang yang sudah dibayarkan dengan pembangunan yang sudah dilakukan itu automatically menjadi tanggung jawab daripada vendor. Sebagai contoh, untuk Puskesmas Panuan Kulon pembangunan sudah tercapai progres 67%, sedangkan uang yang dikeluarkan baru 56%. Otomatis pemerintah kota tidak punya kewajiban membayar yang selisihnya yang 11% itu. Kemudian juga sama untuk sekolah yang baru 37%, sedangkan pembayaran baru 25%. Dari total proyek 8 miliar, baru dibayar 2 miliar, artinya hanya 25%, tapi proyek sudah terhitung 37%. Itu pun adalah sudah menjadi penalti kepada vendor yang sudah tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pada waktunya, seperti itu. Berarti kan 2 proyek ini satu vendor yang sama ya? 2 vendor yang berbeda. 2 vendor yang berbeda, satunya Malang, satunya Surabaya tadi. Satunya Malang, satunya Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke. Nah, ini ada catatan yang disampaikan DPRD terkait hak pekerja di proyek padat karya ini. Nah, bagaimana pemenuhan dari DPRD Kota Surabaya
ini kan tadi sudah di blacklist katanya Ya, ya. karena memang tanda kutip tercatat nakal Ya. tidak bisa mengerjakan sesuai target Ya. Nah, hak apa yang nanti didapat oleh pekerja di proyek ini sehingga tidak sampai tuntas yang diberikan oleh DPRD Kota Surabaya? Ya, tentunya itu hak yang menjadi perjanjian antara vendor kontraktor dengan karyawannya. Ya. Itu harus diselesaikan oleh vendor tersebut. Oke. Seperti itu. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa vendor-vendor yang bekerja itu juga mendapatkan jaminan kecelakaan kerja kalau terjadi kecelakaan kerja gitu kan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah kota. Jangan sampai nanti vendor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah kota tidak tertanggung K3-nya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah kota. Ini kita belum sampai detail ke sana, tetapi kita itu sudah menjadi catatan bagi kita. Terus yang ketiga, harus banyak melibatkan warga kota Surabaya setempat ya untuk pekerjaan proyek-proyek yang dilakukan di kota Surabaya seperti itu. Nah, itu tadi kan keterlambatan di SMP Negeri Tambak Bedi. Ya. Nah, ada 2 proyek yang berbeda dengan 2 vendor yang berbeda juga. Nah, kalau di Puskesmas Manukan Kulon sebetulnya apa sih Pak yang jadi penyebab keterlambatan pembangunan di Puskesmas Manukan Kulon? Menurut Kepala Dinas Kesehatan Surabaya setelah dipanggil di rapat kemarin. Ya. Ini juga menjadi catatan penting kita bahwa vendor tidak bisa menjelaskan secara rinci kenapa ini bisa sampai tidak selesai. Ya. Tetapi apapun alasan yang diberikan oleh vendor kepada kita, walaupun vendor melakukan negosiasi, negosiasi untuk bisa tetap mengerjakan itu, tapi kita sudah habis waktu, mendingan kita langsung melakukan putus kontrak, kita cari vendor yang lebih baik. Kita cari vendor yang bisa menyelesaikan dengan pertama anggaran tidak melebihi pagu daripada sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Manukan Kulon itu sekitar 4 miliar, kemudian direvisi menjadi 3,1 miliar, ya 3,1 miliar. Ini nanti tidak boleh melebihi plafon daripada sisanya. Jadi kalau misalkan sudah dibayarkan 1,8 miliar untuk Manukan Kulon, berarti ada sisa sekitar 1,3 miliar, maka proyek yang selanjutnya tidak boleh melebihi daripada 1,3 miliar. Kalau secara hitungan harusnya tidak melebihi, karena apa? Karena sisa yang dibutuhkan volumenya hanya tinggal 33%. Sedangkan harusnya ada selisih sekitar 11% dari pagu anggaran yang untuk Puskesmas Manukan Kulon. Nah, sedangkan untuk pendidikan itu ada baru dibayarkan 2 miliar, berarti ada sisa 6 miliar, padahal sudah mencapai 37%. Harusnya juga pagu yang ditetapkan untuk membangun sekolah Tambak Bodi itu di bawah sisa 6 miliar tadi. Pasti tidak boleh melebihi dari itu. Itu yang kita harapkan dari pemerintah kota Surabaya. Oke, Bang Jo. Ya. Kalau dilihat tadi ada pengurangan ya. Caranya di Bang Jo, lumayan kan 1 miliar lebih pengurangannya. Itu lewat proses tender atau memang dia negosiasi ketika tender itu dengan pihak DPRD Kota Surabaya yang notabene kok selisih wakeh gitu loh kan, 1 miliar lebih gitu loh Bang Jo. Itu karena proses atau memang karena faktor apa? Ada pengurangan segitu banyak untuk budgetnya itu tadi Bang Jo? Ya. Jadi sebenarnya itu semata-mata karena ketidakmampuan vendor dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke. Sebenarnya kalau dia bisa menyelesaikan pekerjaan, kita akan bayar sesuai dengan proyek begitu. Karena walaupun misalkan kita pastikan pembangunan sudah mencapai 37%, tadi pembayaran baru 25% untuk proyek sekolah, maka selisih persentase itu sekitar 12% itu atau harusnya proyeknya 8 miliar, terus kita sudah bayar 2 miliar gitu kan. Harusnya kalau 37% kan kita sudah bayar sekitar 3,7 miliar ya, kurang lebih sekitar 3,5 lah. 3,5 miliar. Nah, itu tidak kita berikan, kita bayarkan karena dia yang tidak one prestasi. Dia yang tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Sama juga di di Puskesmas Manukan Kulon juga sama. Kita sudah kasih waktu tambah 20 hari dari tanggal 30 November ke tanggal 20 Desember, kemudian kita sudah mengurangi kesepakatan volume dari 100% ke 72%, kemudian dia baru selesaikan 67%, makanya selisih yang harusnya kita bayar 67%, cuma kita baru bayar 56%, itu juga adalah one prestasi yang kita
berikan kepada vendor penyedia seperti itu. Nah, sedangkan proses pengadaannya sudah dilakukan lelang, apalagi sekarang tuh sudah ada peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 yang terbaru, semuanya berdasarkan e-katalog, e-purchasing, semuanya berdasarkan elektronik, digitalisasi. Di budgeting juga Nah, ya. betul. Nah, sehingga kemarin sudah kita tanyakan, pertama masalah permodalan, kedua masalah administrasi, ketiga masalah sertifikasi kompetensi daripada itu katanya sudah selesai semua. Nah, kita sampaikan bahwa administrasinya aja selesai, apalagi kalau tidak kita cek administrasinya, tambah gak selesai lagi. Yang administrasinya lengkap aja tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, oleh karena itu kami kemarin memberikan catatan kepada pemerintah kota agar betul-betul tidak hanya berdasarkan elektronik saja pengecekannya, tapi juga harus sampai turun ke lapangan. Kalau modalnya sudah misalnya tersedia sekian banyak begitu, nah itu harus dicek juga. Jangan-jangan modal itu hanya pinjam dari orang lain untuk dilihat pemerintah kota, setelah itu dibalikin lagi kan bisa tambal jadi sulam begitu. berarti kan? Ya, hanya sekedar untuk memulai tender saja. Ya. Nah itu juga bisa jadi harus kita cermati juga begitu. Nah oleh karena itu harapan kita pemerintah kota bisa lebih selektif dan juga memperhatikan betul masalah permodalan itu. Bisa jadi kan yang namanya vendor itu dia ngerjakan proyek tidak hanya satu tempat. Dapat kabar katanya dia mengerjakan proyek di kabupaten yang lain juga. Nah kabupaten yang lain itu informasinya yang dapat kita terima dari sumber tertentu selesai. Di Surabaya enggak selesai gitu kan. Jangan sampai yang membayar itu adalah kota Surabaya, dana yang di kota Surabaya digunakan untuk kerjaan proyek di tempat yang lain. Nah itu juga harus kita kasih catatan. Oleh karena itu pengawasan dari pelaksana atau dari kontraktor pelaksana ini, pengawasan dari kita dari Pemkot harus betul-betul sampai melihat aspek-aspek tersebut, sehingga jangan sampai ada uang rakyat yang digunakan untuk membangun layanan fasilitas publik itu terbuang percuma hanya karena pengawasan dan monitoring yang kurang tepat seperti itu. Oke, Bang Jo, ini kan sudah mangkrak ya, belum selesai hingga tuntas. 2 proyek SMP Negeri Tambak Wedi dan juga Puskesmas di Manukan Kulon. Rencana Dispendik dan juga Dinas Kesehatan setelah dipanggil rapat oleh DPRD kemarin, planningnya gimana ini terhadap pembangunan yang mangkrak ini? Apakah bisa digunakan dalam kondisi masih darurat atau masih butuh waktu lagi untuk menyelesaikan? Ya, pertama juga tetap kami apresiasi kalau waktu hearing kemarin Kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala Dinas Kesehatan itu hadir, Kepala Puskesmas Manukan Kulon juga hadir. Cuma yang tidak dari DPM PTSP juga hadir sebagai pemberi, itu juga ada gitu kan. Adpem juga hadir, administrasi pembangunan juga hadir ya, kepala bagian daripada bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi kita apresiasi dalam masalah merespon panggilan dari Komisi D ya. Nah, sehingga kita berpikir pertama untuk masalah proyek sekolah. Proyek sekolah kita jangan lupa bahwa di bulan April atau Mei itu sudah mulai persiapan untuk SPMB untuk tahun 2026-2027. Yang kita tekankan adalah pastikan ada 3 bangunan sekolah dan mungkin ruangan guru minimal untuk nampung kelas 7 terlebih dahulu. Oke lah, kelas 8, kelas 9 kita belum selesai, tapi yang kelas 7 harus bisa dipakai untuk menampung siswa SMP Negeri SMP Negeri Tambak Wedi tersebut. Siswa baru ya. Nah, kami kemarin memberikan waktu kepada Dinas Pendidikan agar bisa menyelesaikan sebelum SPMB. Nah, kemudian beliau menyampaikan secara umum akan melaksanakan secara lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya. Yang kedua untuk Manukan Kulon juga sama, kita memberikan waktu 3 sampai 6 bulan. Jangan sampai kerugian yang tadi itu tidak hanya sekedar bangunan tapi kehilangan PAD, kehilangan potensi penambahan pendapatan itu juga belum dihitung sebenarnya. Kalau saya lihat gitu kan, itu kan jadi kerugian pemerintah kota juga. Nah, oleh karena itu harus segera diselesaikan dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan ke depan supaya proyek ini segera bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya. Pemane kerugian nang masyarakat Kota Surabaya kan Bang Jo ya. Betul. Wis ngenteni suwe pingine iso langsung gawe puskesmas dan juga fasilitas pendidikan tadi. Akhirnya kan mundur lagi ya. Jadi target tetap tahun ajaran baru harus bisa digunakan, termasuk puskesmas juga ya di tahun ini harus juga sudah bisa dipergunakan harus selesai. ya. Setidaknya di pertengahan tahun ini kalau menurut saya. Nah, terakhir ini Bang Jo sebetulnya kalau kita lihat ya, keterlambatan proyek itu sudah sering ya, ada pelanggaran dari pihak vendor ataupun dari kontraktor. Nah, menurut Komisi D DPRD Kota Surabaya, planning ke depan, antisipasi apa yang sudah dilakukan terhadap vendor ataupun kontraktor yang nakal agar kedepannya tidak terulang lagi masalah seperti ini, Bang Jo?
Jadi kemarin kita cek ternyata ada 5 proyek yang dinyatakan putus kontrak. 2 Oke. diantaranya tadi SMP Tambak Wedi dan Manuan Kulon. Iya. Yang tiganya kita karena tidak berhubungan dengan Komisi D, jadi kita tidak terlalu bahas lebih dalam seperti itu. Nah, yang pertama adalah mulai daripada pemilihan vendor. Ya, bahkan sebelumnya mulai daripada tim yang menentukan pemilihan vendor. Itu harus melibatkan tenaga profesional. Kalau dia membangun puskesmas, harus dilibatkan tenaga ahli dalam bangunan bidang kesehatan, bangunan puskesmas, bangunan rumah sakit, kalau nanti rumah sakit, apalagi pemerintah kota ada rencana pembangun rumah sakit daerah misalkan. Oh, itu lebih besar lagi seperti itu. Nah, sehingga harus melibatkan tenaga ahli, tidak hanya bidang atau dinas terkait saja, tapi juga tenaga ahli yang menguasai di bidangnya, baik itu sekolahan maupun bidang kesehatan. Yang kedua adalah betul-betul memastikan selain secara administratif elektronik, tapi juga di lapangan track record dia harus dipastikan bagus, tidak ada kendala di tempat-tempat lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa pelaksana daripada vendor kemarin tadi itu, yang mangkrak tadi itu, jangan muncul dalam bentuk perusahaan yang lain. Jadi tidak hanya perusahaannya saja yang dikasih blacklist, tapi juga orangnya harus dipastikan. Misalkan dalam 3 tahun terakhir dia tidak terlibat dalam proyek putus kontrak di kabupaten manapun di Indonesia. Itu harus dipastikan. Karena apa? Bisa jadi orang itu muncul dari bentuk perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu kan. Ojo sampai ono perusahaan fiktif kan perusahaan gitu ya. fiktif apalagi begitu. Nah, jadi istilahnya itu adalah bagaimana memastikan perusahaan tersebut tidak dikelola oleh direksi atau komisaris yang pernah terjadinya putus kontak di kota Surabaya maupun di kabupaten kota lain atau provinsi lain di Indonesia. Itu harus dipastikan kita punya datanya. Seperti itu. Karena apa? Begitu kesalahan yang dirugikan masyarakat juga. Uang rakyat yang kita gunakan itu kan uang masyarakat. Nah, itu harus kita pastikan. DPRD Kota Surabaya melalui kami di Komisi D ingin memastikan bahwa dana rakyat harus betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pengawasan dan monitoringnya intensif selama masa pembangunan. Jangan hanya misalkan pada menjelang akhir masa kontrak baru dilakukan evaluasi, tidak. Tetapi sejak 1 bulan 2 bulan pertama progresnya sudah harus dilihat. Misalkan biasanya kalau proyek pembangunan ada namanya kurva S. Kurva S itu dilihat apakah on the track ataukah lebih ada simpangan deviasinya sedikit atau malah lebih cepat atau sama begitu. Nah, itu harus dilihat. Kalau 2 bulan pertama sudah jauh, itu harus sudah dilakukan surat peringatan keras kepada vendornya sehingga tidak sampai terjadi putus kontrak ataupun yang merugikan kedua belah pihak pada akhirnya. Saya kira itu yang penting, termasuk SOP yang dalam pemilihan vendor, juga SOP dalam penunjukan tim-tim yang melaksanakan penunjukan vendor dalam proses lelang maupun proses tender itu sendiri. Baik Bang Jo. Detail sekali kita kupas permasalahan 2 proyek besar yang mangkrak ini. Harapannya ke depan tidak ada lagi vendor ataupun kontraktor nakal sehingga tidak merugikan masyarakat, terutama dana yang sudah dipakai sebanyak miliaran rupiah itu ya. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih. Obrolan kita pagi ini. Baik, Bola Susana. Proyek SMP Negeri Tambak Wedi sing nilai anggarannya sekitar 8 miliar rupiah sampai saiki baru terrealisasi sekitar 37%. Bahkan Puskesmas Manuan Kulon cuma sekitar 67%, ya kan? Berarti kan lek teko sekolah SMP Negeri Tambak Wedi ku mau belum layak untuk dipakai di tahun ajaran baru mendatang. Nah, targetnya ku mau ben iso ndang digawe dikebut maneh, tapi sudah tidak pakai vendor yang nakal iku ya. Nah, ternyata dampak iki langsung dirasakan nang layanan pendidikan karo kesehatan warga. Ojo sampai kedadian kok ngene maneh nang gone Surabaya. Harapane ku mau kita bakal ganti vendornya, cari kontraktor yang lebih amanah dan profesional kerjane ya. Baik Bola Susana, sampai sakmene ae obrolan podcast dino iki ambek anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Pak Johari Mustawan dari PKS atau yang lebih kita kenal dengan Bang Jo ya. Matur nuwun Bola Susana, sampai ketemuannya liyane waktu. Aku Cak Aldo Kendo. Matur nuwun, pamit dhisik. Sampai jumpa.